Assalamualaikum. Anda pernah suatu saat tiba-tiba kok dapat bantuan padahal Anda tidak pernah membantu orang yang membantu Anda itu. Anda suatu saat tiba-tiba mendapatkan kemurahan, mendapatkan rezeki yang tidak terduga, padahal Anda tidak pernah membantu orang yang membantu Anda. Kalau Anda berbuat baik sebenarnya untuk diri Anda sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau Anda berbuat baik kepada seseorang, maka yang akan membantu adalah tangan Allah. Anda berbuat baik kepada seseorang, ketika suatu saat Anda terjadi masalah, maka Allah menggerakkan tangan orang lain untuk membantu Anda. Sebenarnya ketika Anda ada masalah, banyak sekali orang yang akan membantu Anda. Tidak sedikit, banyak sekali. Tetapi orang kemudian melihat sisi Anda. Anda dilihat reputasinya, track recordnya, yang kalau dibantu seringkali Anda tidak berkenan. Anda sering juga mencelakakan orang lain. Anda juga sering mencaci orang lain. Sehingga ketika Anda terkena masalah, banyak orang yang akan membantu Anda menjadi berpikir karena reputasi Anda sendiri. Maka terserah Anda mau berbuat baik atau Anda akan berbuat jahat, itu Anda sendiri. Orang lain tidak ada kuasa, orang lain tidak ada menyebabkan apa-apa. Penentunya adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda berbuat baik, maka kemudian orang melihat reputasi Anda, oh ternyata baik, maka orang akan menggerakkan hatinya untuk membantu Anda. Dan beban yang berat apapun sebenarnya bisa hilang karena teman-teman Anda. Ingat, teman-teman Anda berbuat baik karena reputasi Anda. Kuncinya adalah silaturahim. Manakala Anda tidak punya silaturahim yang baik kepada orang-orang di sekitar Anda, orang tidak akan mampu untuk membantu Anda. Jangan salah, manakala orang kemudian membantu tangan Anda, membantu masalah Anda, yang sebenarnya Allah lah yang menggerakkan, dibantu, tolong. Cuma kita nggak tahu. Maka ketika kita berbuat baik itu, jangan pernah berbuat atau tidak pernah berharap kepada orang yang Anda bantu. Tidak ada gunanya. Karena orang yang Anda bantu mungkin tidak tahu atau tidak kerasa atau tidak ingat lagi. Jadi Anda juga jangan mengingat-ingat. Karena begitu Anda mengingat-ingat, Anda sakit hati. Jadi bagaimana? Ya sudah, begitu bantu, selesai di situ. Maka dengan Anda selesai dari situ, disitulah keikhlasan Anda muncul. Ketika muncul, maka kemudian Allah menggerakkan tangan dan kemudian membantu Anda. Coba bayangkan manakala Pak Polisi di jalanan, ketika dia menyeberangkan orang, mengatur lalu lintas, harus kemudian dia berpikir minta balasan orang yang dia bantu. Berapa banyak yang harus dikerjakan orang-orang yang dia bantunya? Kenapa dia tidak pernah minta bantuan atau berharap? Ya karena tugasnya memang seperti itu. Maka kita harus mengatakan, kita harus punya empati bahwa ya kita melakukan sesuatu itu karena memang sudah selayaknya seperti itu. Dengan begitu, maka sesuatu itu akan berjalan apa adanya. Oke? Berat saudaraku, memang berat. Dan hanya orang-orang yang mampu dan terpilihlah yang akan mampu untuk melakukan ini.
Karena yang normal memang manusiawinya ketika Anda membantu orang, maka Anda akan mengharapkan orang itu membantu Anda. Dan kalau sudah begitu, maka Anda akan sakit hati. Karena itu tadi, orang tidak akan pernah ingat Anda. Dan ketika kita membantu, seharusnya selayaknya kita, maaf, seperti buang hajat. Ketika buang hajat ya udah selesai. Orang buang hajat itu kemudian terus keliatin yang saya buang kemarin ya ini ya. Ini kemarin sate ya, nggak ada. Ya itulah tandanya ikhlas. Jadi ketika ada bantu memang harus ikhlas. Atau seperti keran, tugasnya keran ya sudah, dia memang hanya mengalirkan air kemana nggak tahu. Dan ketika sudah mengalir airnya ya sudah selesai tugasnya. Dan keran tidak ada yang lepas kemudian mencari kemana airnya, digunakan oleh siapa, digunakan untuk apa, tidak ada. Begitu mengalirkan selesai. Itu adalah contoh ikhlas, dua contoh ikhlas yang luar biasa. Anda bisa ikhlas ya harusnya seperti keran dan buang hajat. Kalau Anda belum bisa seperti itu, berarti Anda belum ikhlas. Jadinya apa? Jadinya ketika Anda bantu, kadang-kadang kita sering mengatakan kowe nek ora tak bantu dia mesti kiri. Kowe nek ora tak bantu tugasmu kowe mesti ora bakal lulus. Itu adalah dua contoh ketika Anda berbuat sesuatu tidak ikhlas. Dan Anda sekali lagi Anda akan keloro-loro sendiri. Sebenarnya tidak sulit manakala Anda membebaskan hati Anda. Nah yang susah itu membebaskan hati Anda. Hati kita terbelenggu oleh pikiran kita sendiri. Jadi saudaraku, manakala kita sudah bisa membebaskan hati, hidup kita akan terasa ringan. Beban berat yang kita panggul akan hilang. Tidak akan ada nilai beratnya sama sekali. Kita tidak akan berpikir bagaimana besok orang yang kita utangi bales. Ini berat ya. Ketika ada orang berutang dengan kita, ada dua sisi. Yang pertama, kalau kita ngutangi orang, uang sudah lepas dari tangan, ya sudah, Anda akan nggak sulit untuk berhadap kembali. Yang kedua, sisi yang lain, orang masih ingat gak yang dia hutangi? Yang ketiga, sisi yang lain adalah kalau toh gak dia sahur, maka sebenarnya itu adalah rezekinya mereka. Loh, tapi kan utang lewat utang kepada Anda, dan itu adalah dari Allah. Jadi bagaimana? Sekali lagi, bebaskan hati.